Ini adalah tempat yang misterius. Ketika aku masih kecil, aku datang ke sini beberapa kali dengan lelaki tua Tianzang. Ada seorang wanita. Dia banyak bicara, dan aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Xiao Yuli berkata bahwa dia mungkin tidak mengerti tempat lain. Dan Beining Void hampir menampung semua pertumbuhannya. Di dewa yang kacau, tidak ada sosok manusia di sini. Hanya ada pertemuan yang berantakan, yang sebagian besar adalah hal-hal yang tidak dapat dirusak dalam sungai waktu yang panjang. Sejumlah besar binatang iblis dan binatang buas telah kehilangan tangan mereka, dan kehilangan ini telah menjadi hal yang menggelegak. Di sini, banyak binatang iblis tumbuh dengan menggerogoti mayat-mayat ini. Melihat sekeliling, saat Xiaoyan dan yang lainnya masuk, semua jenis binatang iblis mengarahkan pandangan mereka pada dewa kuno. Setelah beberapa saat ketamakan, seekor binatang pemberani bergegas. Pada saat ini, Wang Chai terbang keluar. Penampilan awalnya yang imut langsung berubah menjadi 3 anjing neter, membuat raungan yang menggelegar. Binatang-binatang ini segera tidak tahan dengan tekanan darah, dan mereka semua mundur dan tidak berani mendekat. Kamu di sini lagi. Pada saat ini, sebuah suara panjang terdengar. Dari kedalaman organ dewa kekacauan. Saat suara ini menyebar, semua binatang buas dan iblis di organ dewa kekacauan menundukkan kepala mereka. Seperti Raja Pedang yang merayap, ada singgasana di aula kuno. Di atasnya duduk kulit ketat, rambut ungu tua, dan sepasang mata ungu. Melihat mata dewa kuno bertemu dengan Xiaoyan, dia bisa langsung melihat melalui Xiaoyan. Tampaknya penyembunyian dewa kuno tidak berpengaruh. Xiaoyan membungkuk sedikit. Melangkah keluar, di depan aula kuno, Ratu Void Xiaoyan berkata. Meskipun waktu telah lama berlalu, ingatan tentang Ratu Void masih cukup dalam. Yang mulia, kamu telah menjadi lebih kuat, tetapi kamu masih jauh dari dirimu yang sebelumnya. Ratu Void menyilangkan kakinya. Dia menatap Xiaoyan dengan bangga. Aku datang ke sini untuk memintamu membantuku. Xiaoyan tidak membuang waktu dan langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Yang mulia, tolong katakan. Kebanggaan di matanya bukanlah kesombongan, tetapi temperamen yang tampaknya berasal dari tulangnya. Sejak pertama kali dia datang ke sini, dia menunjukkan rasa hormat kepada Xiaoyan. Aku mencari warisan yang ditinggalkan oleh Yuan Shen bernama Zuo Guheng. Kata Xiaoyan. Dia menatap Ratu Void dengan serius. Aku memiliki sedikit kesan tentang nama Guheng. Dia sepertinya meninggalkan istana di sini. Ratu Void berdiri. Dia tinggi dan ramping. Dia dikatakan berasal dari Taixu. Aku tidak tahu hubungan macam apa yang dia miliki dengan Dr. Suqian. Silakan ikuti aku. Ratu Void memimpin jalan, dan Xiaoyan mengikutinya. Tidak ada napas atau niat membunuh padanya. Sepertinya dia telah ditempatkan di sini sepanjang waktu dan tidak pernah berpikir untuk pergi. Dan sepertinya dia tidak pernah berhubungan dengan Taixu. Dia bisa aman dan sehat di kehampaan Beining ini. Kurasa salah satu alasannya adalah, tak perlu dikatakan, dia ada di sini sejak masa yang mulia. 7 tahun mungkin tidak jauh berbeda dengan Dr. Suqian. Rasa hormatnya pasti ada hubungannya dengan yang mulia. Ruang pemakaman Dewa Kekacauan ini masih sangat luas. Itu seperti ruang independen di kehampaan. Aku tidak tahu seberapa besar itu, ikuti saja secara membabi buta. Xiao Yuli khawatir dan selalu berada di sisi Xiaoyan, di kehampaan Beiming. Xiao Yuli masih memiliki cukup suara dan kekuatan bertarung. Sangat cepat. Istana yang terlihat biasa saja tidak memiliki banyak keistimewaan. Dia pernah meninggalkan esensi darah di sini. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu dia memintaku untuk menyimpan ini untuknya. Darahnya selalu ada di istana ini. Kata Ratu Void. Xiaoyan mengangguk, dan kemudian klon jiwa muncul dalam sosoknya. Kemudian dia melangkah dan mendarat langsung di istana. Langkah kaki Xiaoyan baru saja mendarat. Istana di depannya bergetar tiba-tiba, dan kemudian seperti fata morgana, seperti embusan pasir. Hilang, bagaimanapun juga, itu tidak dapat menahan baptisan waktu. Semuanya berubah menjadi asap dan debu.
Setelah pasir tersebar, ada cahaya keemasan yang luar biasa terang berkedip di dalamnya. Darah jiwa berwarna emas. Jadi emas darah ini juga berwarna emas. Emas darah emas mengelilinginya, memancarkan fluktuasi darah yang kuat. Xiao Yan bisa merasakan darah yang mirip dengan klon jiwanya sendiri, dan darah serta ki yang terpancar darinya membuat klon jiwa itu beresonansi dengan kuat. Pada saat ini, kebencian yang sangat kuat menyerbu ke dalam pikiran klon jiwa itu. Klan jiwa yang masih hidup, balas dendam, kamu harus membalas dendam. Kekuatan luar biasa ini sebenarnya menyebabkan darah dan ki klon jiwa berfluktuasi secara tidak normal. 9 segel bintang di tengah alis semuanya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Melihat sutradara yang tertinggal sejak lama. Mengapa ada kebencian yang begitu kuat? Ini seharusnya harapan yang ditinggalkan oleh senior Zuo Guheng setelah klan Yuan Shen lahir. Dia mungkin telah memperkirakan akhir klan Yuan Shen saat ini, tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi. Sutradara berubah menjadi benang emas dan secara aktif bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dan seiring dengan masuknya darah dan ki, ada juga beberapa ingatan yang rusak, yang seharusnya menjadi milik ingatan Zuo Guheng. Di kehampaan yang luas, ada raksasa berukuran sangat besar. Dan di depannya, ada juga tanda aneh di jantung alisnya. Vitalitas di tubuhnya menghilang, dan Xiao Yan melihat tanda itu dan terkejut. Dan mata raksasa itu bukan jintong, tetapi seperti raja roh tanpa pupil. Putih yang luas, dan kemudian ada suara angin yang pecah, dan lebih dari selusin sosok besar datang. Namun, di belakang yang besar ini, ada sosok di pundak mereka. Kalian sekelompok perampok yang penuh kebencian. Kalian benar-benar melatih orang-orangku menjadi boneka. Wah, setelah Zuo Guheng selesai bicara, dia memuntahkan seteguk besar darah keemasan, yang dipenuhi udara hitam. Dia jelas diracuni, dan sepertinya dia telah bertarung untuk waktu yang lama, dan dia sudah sedikit kelelahan. Mata Xiao Yan menyapu sosok-sosok yang duduk bersila di atas raksasa-raksasa ini, dan menemukan bahwa orang-orang ini mengenakan topeng. Mustahil untuk mengintip wajah asli mereka. Xiao Yan belum pernah melihat pola pada topeng-topeng ini. Hanya saja penampilan topeng-topeng itu mengingatkan orang-orang pada Chang Misi, aku tahu kamu. Semua itu adalah perbuatanmu untuk menghancurkan klan Yuan Shen dan Chang Mangku. Selama aku, Zuo Guheng, tidak mati keesokan harinya, kalian bisa melupakannya. Xiao Yan selalu ingin tahu. Kekuatan macam apa yang menjadi alasan sebenarnya dari kematian Changmang dan klan Yuan Shen. Mereka mampu menghancurkan matahari di puncaknya, dan bahkan disebut sebagai ras terkuat di 9 alam. Klan Yuan Shen. Gu Heng tertawa, apakah menurutmu klan Yuan Shen terlahir dengan kekuatan ilahi? Salah, sepenuhnya salah, ini semua dari kami, yang disebut dewa. Kami memberikannya kepadamu, tetapi sekarang kamu telah secara serius memengaruhi keseimbangan dunia. Jadi kami tidak akan menghancurkanmu, kami hanya perlu mengambil kembali kekuatanmu. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di belakang para raksasa. Munculnya bayangan hitam ini